Selamat datang, salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan dasar dalam mempelajari akuntansi. Kalau kita menguasai persamaan dasar akuntansi, untuk ke akuntansi yang selanjutnya akan lebih mudah. Tapi kalau persamaan dasar akuntansi tidak kita kuasai, maka akan kesulitan dalam memahami materi akuntansi yang selanjutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan persamaan dasar akuntansi. Berikut ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Kita ketahui rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Atau dengan kata lain, harta ini kita sebut dengan aktiva, sedangkan utang dan modal kita sebut dengan pasiva. Kenapa bisa demikian? Kita simak biasanya berikut ini. Aktiva. Aktiva adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau menjadi hak perusahaan. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan ini sebagai harta. Jadi harta itu semua kekayaan, semua milik perusahaan. Pasiva itu menjelaskan asal-usul kekayaan atau harta perusahaan itu berasal dari mana. Secara umum, harta perusahaan itu bisa berasal dari pihak luar, atau dengan kata lain dengan utang, atau bisa juga berupa modal yang berasal dari pemilik. Jadi kalau dari pemilik, hartanya itu berasal dari pemilik, maka itu dinamakan modal. Tetapi kalau hartanya itu berasal dari luar, bukan dari pemilik, maka itu dinamakan dengan utang. Maka persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Seperti itu ya. Jadi harta itu harus jelas asal-usulnya. Asal-usulnya bisa berasal dari utang, bisa juga dari pemilik atau kita sebut dengan modal. Oke, untuk memahami hubungan antara harta, utang, dan modal, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ada transaksi yang pertama. Iwan memulai usaha bengkel dan menyetorkan uang tunai senilai 100 juta rupiah sebagai modal awal. Kita perhatikan, dari transaksi ini maka akan menyebabkan harta perusahaan yang berupa kas bertambah sebesar 100 juta karena Iwan sebagai pemilik menyetorkan sebagai modal awal. 100 juta ini berasal dari pemilik, dari Iwan selaku pemilik. Maka 100 juta ini merupakan modal. Maka bisa kita tulis di sisi pasifanya, modal bertambah sebesar 100 juta. Lalu ada transaksi yang kedua. Iwan membeli peralatan bengkel senilai 30 juta. Sudah dibayar 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Maka transaksi ini akan mengakibatkan peralatan bengkel bertambah sebesar 30 juta. Karena Iwan membeli peralatan. Sudah dibayar 10 juta. Maka karena sudah dibayar 10 juta, maka harta yang berupa kas itu akan berkurang sebesar 10 juta. Sisanya dibayar kemudian. Berapa sisanya? Berarti 30 juta sudah dibayar 10 juta, sisanya 20 juta. 20 juta itu merupakan utang usaha. Maka utang bertambah 20 juta. Karena dari transaksi itu timbul utang. Lalu yang berikutnya, Iwan membeli perlengkapan bengkel secara kredit senilai 5 juta. Maka harta yang berupa perlengkapan bengkel akan bertambah 5 juta. Lalu karena belinya secara kredit, maka timbul yang namanya utang. Utang juga bertambah sebesar 5 juta. Kalau kita perhatikan sisi harta, ya, ada kas 100 juta, kemudian ada
peralatan bengkel 30 juta, lalu ada kas berkurang 10 juta, dan perlengkapan bengkel 5 juta, maka kalau ini kita jumlahkan akan menghasilkan 125 juta sisi harta. Dari 100 juta tambah 30 juta kurang 10 juta tambah 5 juta. Lalu sisi utang dan modal atau pasifa ada 100 juta tambah 20 juta tambah 5 juta. Kalau kita jumlahkan juga 125 juta. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Sama ya. Utang dan modal digabungkan sama dengan harta. Bagaimana pencatatannya ini ke dalam persamaan akuntansi? Kita lihat contohnya berikut ini. Kita coba catat dalam persamaan akuntansi. Kita tampilkan lagi transaksi yang tadi, analisis transaksi yang tadi. Kita coba catat yang pertama. Ya. Iwan memulai usaha bengkel ya, tanggal 1. Kita perhatikan di situ, di sisi aktiva kasnya bertambah sebesar 100 juta. Maka di kolom persamaan akuntansi, di kolom kas, kita tuliskan sebesar 100 juta. Lalu di sisi pasifanya ada modal bertambah 100 juta. Maka di kolom modal kita tuliskan juga 100 juta. Transaksi pertama selesai. Kita lanjutkan transaksi kedua. Kita tulis ya, nomor 2 atau tanggal 2. Kita perhatikan di situ, peralatan bengkel bertambah 30 juta. Maka kita tulis di kolom peralatan bengkel sebesar 30 juta. Lalu kas berkurang 10 juta. Maka kita tulis di kolom kas berkurang sebesar 10 juta. Lalu ada utang bertambah 20 juta. Kita tulis di kolom utang 20 juta. Setelah itu kita jumlahkan. Kas 100 juta dikurang 10 juta tinggal 90 juta. Perlengkapan bengkel masih kosong. Peralatan bengkel 30 juta. Utang 20 juta. Modal 100 juta. Lalu berikutnya yang ketiga. Kita tulis tanggal 3. Dari analisis transaksi tanggal 3 ya, perlengkapan bengkel bertambah 5 juta. Maka kita tulis di kolom perlengkapan bengkel sebesar 5 juta. Lalu utang bertambah 5 juta, maka kita tulis di kolom perlengkapan, kita tulis di kolom utang bertambah 5 juta. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Kas 90 juta, perlengkapan bengkel 5 juta, peralatan bengkel 30 juta, utang 25 juta, kemudian modal 100 juta. Kalau kita perhatikan ya, sisi harta atau aktiva kita jumlahkan ya, 90 juta tambah 5 juta tambah 30 juta, maka akan menghasilkan 125 juta. Sisi utang dan modal juga kita jumlahkan, 25 juta tambah 100 juta akan menghasilkan 125 juta juga. Jadi dengan demikian terbukti persamaan akuntansinya. Harta sama dengan utang plus modal. Oke, demikian pembahasan mengenai persamaan akuntansi. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam keseimbangan.